welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Kali ini bareng Kak Vita. Teman-teman, lagi sibuk apa nih? Apa ya? Pastinya sibuk belajar dong ya. Apapun yang teman-teman sedang kerjakan atau sedang lakukan, sesibuk apapun teman-teman, jangan lupa terus ikuti Sekolah Minggu di Udara ya. Oke teman-teman, are you ready? Pastinya teman-teman sudah siap semuanya. Yuk, kita mau siapkan hati, kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biar nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, kami juga rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan nanti. Tuhan tolong setiap kami, pimpin setiap kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, ayo semangat memuji Tuhan. Teman-teman, kita naikkan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Katakan yes, 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 bila Yesus memanggil. Katakan yes, 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 bila Yesus menyuruh. Katakan yes, 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 bila Yesus mengutus. Aku jadi saksinya di dalam dunia. Katakan no, 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 bila iblis memanggil. Katakan no, 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 bila iblis menyuruh. Katakan no, 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 bila iblis menggoda. Di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita semangat memuji Tuhan ya. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, luar biasa. Hari ini teman-teman sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap berarti teman-teman juga sudah mempersiapkan buku Alkitab atau catatan-catatan untuk teman-teman bisa mencatat cerita firman Tuhan hari ini. Oke? Oke, nah sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami sudah bersuka cita bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Dan saat ini kami siap untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk diam mendengarkan dengan baik dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman.
cerita kita minggu ini itu adalah kita belajar tentang apa yang harus kita lakukan ketika iblis berusaha menggoda kita. Wah, ayo teman-teman, ternyata iblis itu pintar sekali untuk membujuk dan menggoda kita loh. Serem ya. Nah teman-teman dengerin cerita firman Tuhan hari ini dengan baik ya. Nah sebelumnya kalau teman-teman sudah siapkan Alkitabnya, teman-teman bisa buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Terus dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Terus dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, teman-teman bisa buka dan baca di rumah masing-masing ya. Nah, teman-teman, cerita kita hari ini. Nah, pada saat Yesus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sendirian, ada satu yang tidak suka dengan pekerjaan itu. Yaitu siapa? Iblis atau setan. Sumber dari segala kejahatan teman-teman, yang berusaha untuk menghentikan atau menghalangi Yesus dari mentaati Allah. Nah, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Tempat itu sangat sunyi, sinar matahari bersinar dengan sangat terik, menyinari batu, gunung dan juga menyinari pasir yang kering. Nah, di padang gurun itu tidak ada rumput yang segar teman-teman. Dan hijau ataupun pohon yang menghijau yang kelihatan. Di situ juga tidak ada makanan untuk dimakan. Hanya ada batu, karang dan binatang buas yang berkeliaran. Wah, kira-kira teman-teman kalau dapat tugas ke satu tempat yang seperti itu maukah tidak? Nah, pada saat itu Yesus menyadari bahwa ia tidak akan menjadi seperti raja-raja lainnya yang berkuasa. Yesus menyadari bahwa ia tidak akan memiliki jubah yang indah dan bagus atau istana yang indah ataupun mewah. Yesus menyadari bahwa ia akan menjalani hidup yang miskin dan amat dihindari dan dibenci, dan pada akhirnya ia akan disalibkan dan mati di kayu salib. Wah, ternyata Yesus sudah mengetahui hal itu ya, tapi dia memilih untuk menerima tanggung jawab itu teman-teman. Nah, semua ini menjadi bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia atau kita semua dari kuasa dosa dan maut. Dan Yesus menyadari dan menerima rencana Allah ini. Luar biasa ya teman-teman, kalaupun Yesus tahu pada akhirnya mungkin dia akan menderita, tapi karena dia mentaati Allah, dia tetap menerima rencana Allah ini. Luar biasa. Nah, Yesus berada di padang gurun atau padang belantara selama 40 hari dan 40 malam. Ia tidak makan sesuatu pun selama berada di padang belantara ini. Kayaknya kalau Kak Desi nggak makan 1 hari aja itu sudah kelaparan. Teman-teman bagaimana? Apalagi 40 hari 40 malam tanpa makan atau minum apapun teman-teman. Wah luar biasa. Nah Yesus menghabiskan waktunya di padang belantara itu untuk berdoa kepada Allah. Allah Bapanya. Selama dia di padang belantara, Yesus memikirkan bagaimana ia mau memulai pelayanannya. Ia memikirkan tentang ayat-ayat firman Tuhan yang ia belajar dari firman Allah. Ia sadar bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang ia ucapkan kepada iblis akan menolongnya untuk mengatakan tidak kepada ajakan iblis. Jadi firman Tuhan yang ia pelajari, ia dapat menguatkan Yesus untuk mengatakan tidak kepada ajakan iblis ya teman-teman. Nah setelah 40 hari berpuasa, Yesus menjadi lemah dan amat lapar, itu pastinya teman-teman. Nah, setan datang kepada Yesus dan berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, sehingga engkau bisa memakannya." Jadi, iblis datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus dalam kelemahan Yesus. Jadi, Yesus pada saat dia lemah, saat dia kelaparan, iblis datang kepada Yesus dan mencobai Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus kan, batu-batu ini akan menjadi roti kalau engkau anak Allah, ubahlah dan engkau bisa memakannya.
Nah, tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata, tidak. Yesus berkata tidak. Alkitab berkata, manusia tidak hidup atau manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan mencoba lagi. Dia tidak menyerah, teman-teman. Kali ini setan membawa Yesus ke atas wuwungan bait Allah. Setan berpikir kali ini Yesus akan salah menggunakan kuasanya untuk menarik perhatian masyarakat. Lalu setan berkata, jika engkau benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas wuwungan bait Allah yang tinggi ini dan engkau tidak akan terluka. Wah, bagaimana ya pencobaan iblis yang kedua ini, apakah membuat Yesus menyerah? Oh, tentu saja ternyata tidak, teman-teman. Karena menurut kitab suci, malaikat Tuhan akan datang dan melindungi engkau sehingga engkau tidak akan menyakiti dirimu. Nah, iblis mengatakan dengan kata-kata seperti itu, teman-teman, seolah-olah dia mempercayai, dia takut kepada Allah. Wah, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus lakukan? Ternyata Yesus berpikir, jikalau ia mengikuti kehendak setan, maka orang banyak akan mengikutinya. Tapi mereka mengikutinya dengan alasan yang salah. Jadi dengan tegas Yesus menjawab setan dengan mengatakan, Alkitab berkata, janganlah engkau mencobai Allah Tuhanmu. Wah, ternyata Tuhan Yesus tetap mentaati Allah. Luar biasa. Nah, kemudian setan membawa Yesus ke puncak sebuah gunung yang tinggi. Ternyata belum menyerah, teman-teman. Setan menunjukkan kekayaan dunia ini dengan segala kemegahan. Kemudian setan berkata kepada Yesus, aku akan memberikan seluruh kekayaan dan kemegahan dunia ini jika engkau bersetia tunduk menyembah aku. Yesus mengerahkan semua tenaganya dan dengan suara yang berwibawa, yang penuh kuasa, Yesus memerintahkan setan, pergilah dari tempatku, pergilah daripadaku, hai setan. Ada tertulis dalam firman Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Jadi tidak ada hal lain yang perlu kita takuti selain Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang hidup, yang pemilik hidup kita, teman-teman. Jadi kalau iblis mau mencobai kita, mengatakan, tunduklah kepadaku, maka aku akan memberikan segala harta kekayaanku, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Jangan mau, teman-teman, karena kita hanya harus tunduk kepada Allah kita. Nah, Yesus menang atas kuasa dan pengaruh setan. Kemudian setan meninggalkan Yesus, lalu Allah mengirim malaikat-malaikatnya datang untuk menolong dan menguatkan Yesus setelah Yesus dicobai oleh setan atau iblis. Wah, pencobaan yang luar biasa, tapi Tuhan Yesus tetap bertahan dan tetap taat kepada Allah ya. Luar biasa, teman-teman. Nah, karena Yesus telah mengalahkan setan atau iblis dengan kemenangan yang luar biasa, maka kita pun dapat menang atas tipu muslihat atau godaan iblis ya, teman-teman, yang coba untuk menjatuhkan kita. Kita akan menang seperti Yesus jika kita mau belajar bagaimana kita melawan setan atau iblis. Nah, Yesus berjanji untuk menolong kita pada waktu kita berani berkata tidak kepada setan atau iblis. Waktu kita melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, maka kita juga akan mendapatkan kemenangan. Luar biasa. Kadang-kadang teman-teman diajak teman-teman yang lainnya untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Untuk teman-teman harus berani berkata apa? Berani berkata tidak. Teman-teman harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, dengan demikian teman-teman terhindar dari bahaya. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan kuat kuasa firman Tuhan dan oleh kekuatan Roh Kudus kita mampu mengalahkan setiap godaan atau setan atau iblis, teman-teman.
Jadi makanya kita harus taat, kita harus rajin membaca firman Tuhan, kita harus rajin berdoa. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dengan hal itu kita bisa melawan atau kita bisa mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, godaan seperti apa sih yang biasanya teman-teman dapatkan atau misalnya teman-teman lainnya untuk dilakukan gitu? Kayak misalnya, wah kamu begini aja, disuruh ngapain aja, yang hal-hal itu yang tidak memuliakan Tuhan tuh seperti apa aja nih teman-teman? Apakah seperti menyontek? Nah ini kalau misalnya teman-teman ada di sekolah ya, misalnya seperti menyontek, berbohong, atau yang sering bersumpah nih untuk hal-hal yang tidak penting. Nah ingat ya, kita tidak boleh menyebut nama Allah Tuhan kita dengan sia-sia atau dengan sembarangan. Tidak boleh ya teman-teman. Atau apakah ada yang menjelek-jelekkan kamu sehingga tidak ada orang yang mau berteman denganmu? Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Kita harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, atau untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kalau ada yang mempengaruhi teman-teman, yang membawa teman-teman, ayo kita nyontek aja, nggak usah kerjain PR-nya di rumah. Kita nyontek aja. Atau lagi ujian nyontek aja. Atau nggak apa-apa berbohong, yang penting kan sekali dong. Tetap tidak boleh ya. Tetap katakan tidak kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya teman-teman. Oke, nah sekian firman Tuhan kita hari ini. Nah kita ada ayat hafalan teman-teman. Ayat hafalan kita ada dalam Matius 4 ayat 10. Ada dalam Matius 4 ayat 10. Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, oke teman-teman. Teman-teman bisa hafalkan ayat hafalan ini di rumah masing-masing ya. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh belajar bersama-sama pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sehingga kami dapat mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bisa memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Wah keren. Nah, apa nih yang teman-teman dapat dari firman Tuhan kita minggu ini? Wah betul sekali teman-teman. Hebat semua teman-teman mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, Kak Kesya juga belajar sesuatu teman-teman dari firman Tuhan kita minggu ini. Ternyata iblis itu pintar banget ya teman-teman, membujuk kita agar kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus berani berkata no untuk perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah contohnya apa? Wah banyak ya teman-teman, misalnya berbohong, mencontek boleh nggak? Nggak boleh. Lalu tidak taat orang tua. Nah banyak teman-teman, nah, kita harus berani berkata no. Oke teman-teman. Teman-teman harus melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Shalom teman-teman. Saatnya kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita minggu ini ialah apa? Jawabmu. Nah, teman-teman perhatikan ya soal-soal berikut ini. Yang pertama, apa jawabmu jika ada yang mengajakmu membuli teman? Yang kedua, apa jawabmu ketika temanmu menyuruh untuk berbohong? Yang
ketiga, apa jawabmu jika temanmu memintamu untuk mencuri? Apa ya jawabmu? Selamat mengerjakan teman-teman. Jangan lupa dikirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. God bless you. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan dan kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Yah, ibadah kita udah selesai teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.